السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ikhwan fiddin, azakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang masalah dakwah. Dakwah ini merupakan masalah yang penting karena mengajak orang kepada Islam, mengajak orang untuk mengamalkan Islam, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, mengajak orang untuk melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, mengajak orang untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Masalah dakwah merupakan masalah yang mulia karena para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam tugasnya mereka berdakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul, tugasnya mereka berdakwah, mengajak manusia kepada agama yang hak, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini merupakan perbuatan yang mulia. Makanya di muka bumi tidak ada perkataan yang paling baik melainkan orang yang mendakwahkan dakwah ini. Allah berfirman dalam surah Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan tidak ada orang yang paling baik perkataannya melainkan orang yang mengajak manusia ke jalan Allah dan dia beramal soleh dan dia termasuk orang-orang Islam. Di sini disebutkan tidak ada perkataan yang paling baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Antum lihat di surah Fussilat di ayat berapa itu? Di surah Fussilat surah 41. Surah Fussilat di surah yang ke-41. Allah menyebutkannya
di ayat 33, di ayat 33. Jadi Allah menyebutkan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Jadi orang yang berdakwah itu merupakan orang yang paling baik perkataannya di muka bumi ini, sesuai dengan nas Al-Quran, dan dia melakukan amal-amal saleh. Kemudian juga orang yang berdakwah itu ganjarannya sangat besar. Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Engkau menunjuki manusia satu orang itu lebih baik daripada onta-onta yang merah. Engkau menunjuki satu orang lebih baik daripada onta-onta yang merah. Onta-onta yang merah itu yang anak-anak onta yang disayangi oleh orang-orang Arab. Dan orang yang mengajak manusia kepada petunjuk ini ganjarannya sangat besar, yang dia mendapatkan ganjaran dari mulai dia mendakwakan sampai dia mati, sampai hari kiamat nanti. Besar sekali. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, kana lahu minal ajr, maka dia mendapatkan ganjaran mithla ujuri man tabi'ahu, seperti ganjaran orang-orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi sedikit pun, la yanqus min ujurihim syai', tidak mengurangi sedikit pun dari ganjaran mereka. Ketika kita berdakwah mengajak orang kepada kebenaran, kepada kebaikan, kepada tauhid, kepada sunnah, kepada pemahaman yang benar, maka kita dapat ganjaran. Umpamanya kita mengajarkan dia tentang tauhid, selama dia mengamalkan tauhid itu kita dapat ganjaran terus sampai hari kiamat. Kita mengajarkan orang berwudu sampai orang itu bisa, dari mulai dia berwudu dan dia sholat, kita dapat ganjaran terus sampai hari kiamat. Kalau yang berwudunya satu, dapat satu kita ganjarannya. Dan setiap ganjaran itu Allah sebutkan, setiap kebaikan berapa ganjaran? 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang membawa kepada kebaikan dapat 10 ganjaran, dan terus ganjarannya. Kalau 2 orang, 3 orang, 100 orang, besar ganjarannya. Maka di antara amalan yang tidak putus ketika seorang meninggal dunia, yaitu dakwah. Ketika semua amal-amal kita nggak ada yang bisa menolong kita, ya ilmu yang bermanfaat ini. Ketika Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Idza matal insanu yanqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bi, aw waladun salih yad'u lah." Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali 3 yang akan terus menyertai dia pahalanya sampai hari kiamat. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim, Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan, apabila seorang meninggal dunia, inqata amalu, seluruh amalnya terputus.
seluruh amal yang dilakukan, apakah itu sholat, puasa, zakat, haji, atau apa aja perbuatan baik, semua terputus. Udah nggak bisa lagi dia berbuat dan beramal kebaikan. Illa min thalathin, kecuali tiga. Tiga ini artinya amalnya akan terus menyertai dia sampai ke liang kubur dan sampai hari kiamat. Yang pertama sedekah jariyah, yang dia sedekahkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan jariyah karena mengalir terus pahalanya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan kepada manusia. Yang ketiga, anak yang soleh. Yang antum harus perhatikan bahwa anak yang soleh yang mendoakan, lafadznya waladun soleh yad'ulah. Perhatikan tuh, anak yang soleh yang mendoakan, bukan anak soleh yang mensedekahkan, bukan anak yang soleh menghajikan, bukan, anak soleh yad'ulah, yang mendoakan dia. Di hadis ini Nabi sebutkan amal-amal yang terus mengalir bagi seorang yang meninggal dunia. Di antaranya ilmu yang dia sampaikan kepada manusia, yang didakwakan. Yang didakwakan karena Allah akan terus menemani dia sampai di liang kubur dan sampai hari kiamat. Ganjarannya besar. Kemudian juga dalam hadis yang lain banyak sekali lah menyebutkan tentang keutamaan kita memberikan petunjuk, mengajarkan orang dan segala macam. Kalau ini ganjarannya besar, berarti semua ini harus kita lakukan semata-mata karena Allah. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Karena orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu itu terhindar dari laknat Allah. Ini sudah keutamaan. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang keutamaan ilmu itu lebih dari 100 keutamaan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah menyebutkan tentang keutamaan ilmu itu, yaitu maksudnya ilmu syar'i. Lebih dari 100 keutamaan. Lebih dari 100 keutamaan. Ini besar ganjarannya. Keutamaannya besar, ganjarannya juga besar. Makanya seorang muslim dia berusaha bagaimana dia terus menuntut ilmu syar'i. Dan orang yang menuntut ilmu syar'i dan mengajarkan ilmu terhindar dari laknat Allah. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa alimun wa muta'allim. Kata Nabi SAW bahwa dunia ini dilaknat oleh Allah kecuali orang yang berzikir kepada Allah, kecuali orang-orang yang melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga yaitu orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Yang keempat orang yang belajar. Arti Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa dunia ini dilaknat. Inna dunya mal'unatun mal'un ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa alimun wa muta'allim. Dunia ini dilaknat oleh Allah Taala. Kecuali 4 yang dilaknat, yaitu orang yang berzikir, selalu berzikir kepada Allah yang sesuai dengan sunnah. Yang kedua, orang melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, yaitu orang yang mengajarkan kebaikan. Yang keempat, yaitu orang yang belajar. Artinya orang belajar yang dia belajar untuk mencari keselamatan, belajar dengan ikhlas karena Allah. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan bahwa orang yang mengajarkan ilmu syar'i itu akan dimohonkan ampun oleh semua yang ada di alam semesta ini, sampai ikan-ikan di lautan. Orang
yang mengajarkan ilmu syar'i itu yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitanu fil bahr, dimintakan ampun oleh semua yang ada di muka bumi, sampai ikan di lautan pun memohonkan ampun untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Berarti besar ganjarannya. Kalau ini demikian besar ganjarannya, maka kewajiban dia dalam dia mendakwahkan semuanya harus apa? Ikhlas karena Allah. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Saya sudah sampaikan di majelis ini tentang bagaimana para anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam, mereka berdakwah semuanya karena Allah, dan mereka enggak minta upah. Dan ayat-ayatnya sudah saya bacakan, banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka itu berdakwah semuanya karena Allah. Allah SWT ketika menyebutkan tentang para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam, disuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti jejak mereka di dalam surah Al-An'am di ayat 90. Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadi qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka dengan petunjuk mereka itulah kalian mencontoh. Artinya disuruh Nabi Muhammad mencontoh petunjuknya para anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam. Di antaranya apa? Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Katakanlah, aku tidak minta upah kepada kalian dari dakwahku, sesungguhnya ini merupakan peringatan bagi sekalian alam. Surah Al-An'am ayat 90. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Hud di ayat 29, wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, aku enggak minta kepada kalian harta, sesungguhnya upahku atas Allah. Dan banyak lagi yang lain. Nanti antum lihat lagi dalam surah Asy-Syu'ara, berulang-ulang Allah sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara di ayat 109, 127, 145, 164, 180, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib alaihi wassalatu wassalam, mereka semua mengatakan, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku enggak minta upah dari kalian, sesungguhnya upahku ditanggung oleh Allah Rabbul Alamin. Ayat-ayat ini banyak, saya akan nanti bacakan hadis-hadisnya, bahwa ini semua nabi, semua rasul alaihi wasallam mengatakan kepada umatnya, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku enggak minta upah dari dakwahku ini, ganjaranku, upahku itu ditanggung oleh Allah Rabbul Alamin. Makanya para anbiya wa rasul alaihi wasallam, mereka juga berusaha, mereka punya usaha, mereka ada yang dagang, ada yang pandai besi, ada yang tukang kayu, dan yang lainnya. Dan mereka makan dari jerih payah sendiri, tidak makan dari upah dalam berdakwah, tidak. Nabi Daud alaihi salatu wassalam sebagai raja, sebagai khalifah, sebagai nabi, kata Nabi Muhammad SAW, kana ya'kulu min amali yadi. Beliau makan dari usaha tangannya sendiri. Ini mulia. Ini ayat-ayat Al-Quran disebutkan oleh Allah. Apa cuma sekedar sebutan aja atau kita ngambil pelajaran dari situ? Pasti ada pelajarannya, pasti ada fikihnya. Agar para umat yang mengikuti jejak para nabi, agar mengikuti jejak mereka,
Kan Allah menyebutkan di surah Al-An'am ayat 90, ulaika alladzina hadallahu fabihudahum muqtadi. Mereka lah orang yang dapat petunjuk dari Allah, maka kalian mengikuti petunjuknya mereka. Ini Al-Quran. Kalau sudah datang Quran, kewajiban kita sami'na wa ata'na, jangan dibantah. Saya bahas ini karena ada orang yang membantah, seorang doktor yang bantah. Yang saya bawa dalil Al-Quran gitu. Mestinya seorang muslim ketika mendengarkan dalil, bagaimana yang ada ucapannya sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasuli ay yaqul sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dalam surah An-Nur di ayat 51 Allah menyebutkan bahwa sikap orang yang beriman itu kalau sudah datang dalil dia mengucapkan sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasuli yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Surah An-Nur surah 24 ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya ucapan orang-orang beriman, idza du'u ila Allah wa rasuli, apabila diajak kepada Allah Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk dihukumi di antara mereka, ay yaqulu sami'na wa ata'na. Dan mereka berkata kami mendengar dan kami taat, wa ulaika al muflihun, dan mereka lah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Itu orang beriman begitu. Ini ayat-ayat yang tadi saya bacakan. Sekarang saya akan bacakan hadis-hadis Nabi SAW. Karena ini masalah dakwah, masalah penting, masalah besar gitu. Orang berdakwah dia harus ikhlas karena Allah dan tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Ketika dia mengharapkan upah, ketika dia mengharapkan uang dari dakwahnya, yang gak dapat ganjaran, gak dapat pahala, hilang tuh semua keutamaan yang berkaitan dengan dakwah ini, hilang semuanya. Sedangkan orang beriman, dia ingin dengan dakwahnya dia mendapatkan ganjaran dari Allah Taala, dan Nabi sudah sebutkan ganjarannya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sudah sebutkan ganjarannya, supaya orang itu mengharapkan ganjaran dari siapa? Dari Allah. In ajriya illa ala rabbil alamin, ganjaranku ditanggung oleh Allah Rabbul Alamin, bukan dari manusia. Karena sekarang ini dakwah ini sudah jadi perebutan orang, sudah seperti jadi pekerjaan gitu. Dakwah ini jadi dagangan. Maka ada seorang ulama mengatakan, undur kaifa asbahal ilmu al-yawma hirfatan wa san'atan wa tijaratan. Perhatikan sekarang ilmu ini, ilmu syar'i ini sudah jadi barang dagangan, sudah jadi apa? Keahlian dia. Dia dakwah, keahliannya ini ya dia harus dibayar segini gitu. Udah gak karena Allah lagi. Dan ini orang berlomba-lomba. Bahkan seorang masyayikh mengatakan, walaqad asbahal aqlu bid-dini fi waqtina fadilatun fiha yatanafasul mutanafisun. Sekarang ini orang cari makan dengan agama ini di waktu kita sekarang ini sepertinya satu keutamaan yang orang kejar-kejaran. Semua masuk di medan dakwah ini untuk cari apa? Cari uang. Maka kalau kita tanya, kenapa sekarang ini banyak ruwaibidah, banyak orang-orang yang tidak faham agama, yang tidak ngerti agama, orang bodoh masuk untuk dakwah. Karena apa? Karena di situ ada apanya? Ada uangnya. Orang berusaha bagaimana mencari uang dengan dakwah ini, dan kemudian berbangga-banggalah
satu ustadz dengan ustadz yang lain. Ya, itu orang cuma punya motor, saya alhamdulillah punya mobil. Terus terganti lagi mobil lagi. Jadi udah jadi kebanggaan, berlomba-lomba mencari uang dengan dakwah. Ini nggak pernah dilakukan oleh salafus saleh. Nggak pernah. Semua mereka lakukan karena Allah. Jadi mereka nggak mengharap sesuatu dari manusia, tidak. Sebagai para anbiya wa rusul. Kemudian sekarang kalau orang itu mencari uang dengan dakwah, apakah ada ancamannya? Ada. Saya akan bacakan. Ini saya ambil dari kitab Mawsu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Sahih Sunnah An-Nabawiyah. Mawsu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Sahih Sunnah An-Nabawiyah. Atau dalam bahasa Indonesia sekarang sudah diterjemahkan ensiklopedia larangan. Jadi ensiklopedia tentang larangan-larangan syar'i di dalam sunnah Nabi yang sahih, yang ditulis oleh Syekh Abi Usama Salim bin Id al-Hilali di dalam Kitabul Ilmi di bab yang ke-43, Babun Nahyi an Takassub bil Quran, bab larangan mengambil upah dari Al-Quran. Diriwayatkan beberapa riwayat, saya bacakan semua riwayatnya. Ada 6 riwayat. Yang pertama riwayatnya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man akhadha ala ta'limil Qur'ani qausan qalladahu Allahu qausan min narin yaumal qiyamah. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengambil upah, barang siapa mengambil sebuah busur panah sebagai upah dari mengajarkan Al-Quran, maka niscaya Allah akan mengalungkan busur panah dari api neraka pada hari kiamat. Hadis ini hasan li ghairihi. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Dimashq. Kemudian yang kedua dari hadis Ubadah bin Samit. Dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an, ia berkata, aku mengajarkan Al-Quran dan menulis, aku mengajarkan Quran dan menulis kepada ahlu suffah. Lalu salah seorang dari mereka menghadiahkan sebuah busur kepadaku. Kata Ubadah bin Samit radhiyallahu an, kata beliau, busur ini bukanlah harta, bukanlah uang, dan ini aku dapat gunakan untuk berperang di jalan Allah. Aku akan mendatangi Rasulullah SAW dan menanyakannya kepada beliau. Lalu aku pun menemui beliau dan berkata, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki yang aku ajarkan menulis dan membaca Al-Quran telah menghadiahkan sebuah busur kepadaku. Busur itu bukanlah harta berharga, dan aku akan gunakan untuk berperang di jalan Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, in kunta tuhibbu an tutawwaqa tawqan min narin faqbalha. Jika engkau suka dikalungkan dengan kalung dari api neraka, maka terimalah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Hakim,
dan Baihaqi. Al-Hakim berkata hadis ini sahihul isnad. Anda perhatikan di sini, di hadis yang kedua ini, hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Ayat-ayat yang tadi saya bacakan bahwa para anbiya mengatakan kepada umatnya, "Qul ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa rabbil alamin." Atau Rasul mengatakan, "Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikral amin." Aku enggak minta upah dari kalian, sesungguhnya upahku, dan ini merupakan peringatan. Kemudian juga dalam surah Al-Furqan ayat 57 Allah berfirman, "Qul ma as'alukum alaihi min ajr illa man syaa'a yattakhidha ila rabbi sabila." Aku enggak minta upah dari dakwahku ini kepada kalian, hanya saja aku ingin orang mengambil jalan menuju kepada Allah dengan dakwah ini. Dan di surah Syuara, "Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajra illa ala rabbil alamin." Aku enggak minta upah kepada kalian dari dakwahku ini, sesungguhnya ganjaranku ditanggung oleh Allah Rabbul Alamin. Ayat-ayat ini semua sudah dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada siapa? Kepada para sahabat. Jadi para sahabat tuh faham tidak boleh meminta upah dari dakwah dan tidak boleh menerima uang dari dakwah. Itu pemahaman para sahabat, fahmu salaf. Makanya ketika Ubadah bin Samit radhiyallahu an diberikan busur panah, maka yang ada ucapannya apa? Ini bukan uang. Ini bukan uang, tapi busur panah. Karena pemahaman dia uang tidak boleh. Mungkin busur panah boleh, tapi tetap ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Maka jawaban Rasulullah SAW, jawabannya, "In kunta tuhibbu an tutawwaqa tawqan min nar faqbalha." Jika engkau ingin dikalungkan dengan kalung dari api neraka, maka terima busur panah itu. Rasul nggak jawab, "Nggak apa-apa, terima aja." Nggak ada kalimat itu. Bukan uang ini nggak apa-apa, tapi Rasul memberikan ancaman di sini. Ancaman dari Rasulullah, kalau kamu ingin dikalungkan dengan kalung api neraka, kamu terima upah itu. Ini Ubadah bin Samit menceritakan kepada Rasulullah bahwa dia mengajarkan ahlu sufah berarti dakwah. Kemudian dia mengajarkan juga untuk membaca Al-Quran, mengajarkan menulis. Kemudian diberikan hadiah, berupa busur panah. Ubadah mengatakan, ini bukan uang ini bukan harta. Jadi kalimat itu ketika dia mengatakan ini bukan harta, dalam hadis disebutkan, "Faqultu laisat bimalin." Ini bukan harta. Berarti pemahaman Ubadah bin Samit dan para sahabat yang lainnya bahwa kalau menerima uang dari mengajarkan ilmu syar'i ini, hukumnya boleh atau tidak? Tidak boleh. Pemahaman sahabat ini, pemahaman salaf ini. Kemudian dia mengatakan, "Aku akan tanyakan kepada Rasulullah." Ditanyakan. Kemudian Rasul menjawabnya seperti yang tadi saya bacakan hadisnya. Apabila engkau mau dikalungkan dengan kalung api neraka, maka terima. Ini bentuk ancaman ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena bagaimana dia dakwah kemudian dia dengan itu masuk neraka, waliyadzubillah. Nasallahu alaihi afiyah. Dan hadis ini sahih dari Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Hakim. Dan ini dibawakan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah di juz yang pertama. Sekarang kita masuk yang ketiga. Hadis yang ketiga dari sahabat Imran bin Husain. Untuk melihat sahabatnya beda-beda yang meriwayatkan. Tadi Abu Darda, kemudian Ubadah bin Samit. Sekarang yang ketiga Imran bin Husain radhiyallahu anhuma.
bahwa ia melihat seorang qari sedang membaca Al-Quran, lalu meminta upah. Beliau mengucapkan kalimat istirja. Apa istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngajar Quran minta upah, atau kadang-kadang lebih daripada itu, pakai tarif lagi, atau mengajarkan kitab tauhid pakai bayar. Ada nggak? Ada. Atau bikin kajian di mana itu bayar, satu orang 300.000. Dalam Islam nggak ada yang seperti ini, nggak ada. Maka langsung diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ia berkata kepada orang itu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man qara'al qur'ana falyas'alillaha bihi fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'una al-qur'ana yas'aluna bihin nasa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran adalah ia minta pahalanya kepada Allah, minta ganjaran pahalanya kepada Allah. Sesungguhnya akan datang beberapa kaum yang membaca Al-Quran lalu meminta upahnya kepada manusia. Hadis ini hasan li ghairihi, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Ini hadis yang ketiga. Sekarang kita masuk hadis yang keempat. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ta'allamul Qur'ana was'alullaha bihil jannata qabla yata'allamahu qaumun yas'aluna bihi dunya fa innal Qur'ana yata'allamuhu thalathun rajulun yubahi bihi wa rajulun yasta'kilu bihi wa rajulun yaqra'u lillahi. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan mintalah sorga kepada Allah sebagai balasannya sebelum datang satu kaum yang mempelajarinya dan meminta harta sebagai imbalannya. Sesungguhnya ada 3 jenis orang yang mempelajari Al-Quran. Yang pertama, orang yang mempelajarinya untuk membangga-banggakan diri dengannya. Yang kedua, orang yang mempelajarinya untuk mencari makan. Dan yang ketiga, orang yang mempelajarinya karena Allah semata. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Baghawi dan Al-Hakim. Jadi Nabi menyebutkan SAW, dan hadis ini dimasukkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis as-sahih di juz yang pertama, hadis nomor 258 dalam silsilah hadis as-sahihah. Nabi menyuruh kita untuk belajar Al-Quran dan minta sorga. Dengan kita belajar Quran, dengan kita mengajarkan Quran, minta sorga kepada Allah SWT. Sebelum nanti akan datang beberapa kaum yang dia belajar Quran dan mengajarkan Quran tujuannya untuk minta dunia. Kalau minta dunia berarti minta apa? Uang, mengharapkan uang, mengharapkan amplop, bahkan pakai tarif lagi. Quran dipelajari oleh 3 orang. Artinya 3 jenis manusia. Yang pertama, orang yang belajar untuk bangga dengan Quran, bangga dengan bacaannya, bangga dengan suaranya, bangga dengan sanadnya, kebanggaan udah. Dan kalau saya lihat sekarang ini, sanad ini semua untuk kebanggaan.
Dan kalau mau dicek lagi, siapa yang periksa sanad itu? Kalau dalam hadis kan ada rawi-rawinya, siapa yang periksa orang itu thiqah atau tidak? Jadi yang ada ini untuk kebanggaan. Kemudian yang kedua, orang yang mempelajarinya untuk cari makan. Dia belajar, dia ngajar untuk cari makan. Yang ketiga, orang yang belajarnya karena Allah semata. Kita harus jadi yang ketiga. Hadis ini hasan riwayat Imam Ahmad, Al-Baqawi, Hakim. Itu hadis yang keempat. Sekarang kita masuk yang kelima. Yang kelima, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW keluar menemui kami. Saat itu kami sedang membaca Al-Quran. Di antara kami terdapat orang-orang Arab dan orang-orang Ajam. Orang-orang Ajam atau orang Badui, bukan orang Arab. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, arti Rasulullah SAW bersabda, Iqra'u fakullun hasanun wa sayaji'u aqwamun yuqimunahu kama tuqamul qidhu yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu. Iqra'u fakullun hasanun, bacalah Al-Quran, bacaan kalian semuanya bagus. Wa sayaji'u aqwamun, nanti akan datang beberapa kaum, yuqimunahu, mereka menegakkan Quran, kama tuqamul qidhu, seperti menegakkan anak panah. Apa maksudnya? Dijelaskan di lanjutannya, yata'ajjalunahu. Yata'ajjal maksudnya yatlubuna bi qiraati al-ajila min aradid dunya. Yata'ajjalunahu ay yatlubuna bi qiraatihi al-ajilata min aradid dunya, yaitu dia membaca Al-Quran yang minta disegerakan ganjarannya. Itu apa? Dia mengharapkan uang, mengharapkan dunia. Dia tidak mengharapkan ganjaran di akhirat, dia pengen dunia, dia pengen dapat uang dari ngajar Quran itu. Wala yata'ajjalunahu, wala yata'ajjalunahu ay la yuriduna bihi al-ajilah wa hiya al-akhirah. Dia tidak ingin kehidupan akhirat. Ini jelas nih. Dia ingin dunia dan tidak ingin akhirat. Yata'ajjaluna ay la yuriduna bihil ajilah wa hiya al-akhirah. Dia tidak ingin akhirat. Yang dia ingin adalah uang. Jadi orang ngajar, orang dakwah, orang mengajarkan Quran, dia ingin dapat upah, dapat uang. Dia tidak ingin mendapatkan ganjaran di akhirat. Padahal tadi sudah saya sebutkan keutamaan dakwah ini besar, ganjarannya besar, pahalanya besar, luar biasa. Orang yang kita dakwakan kita dapat pahala terus mengalir sampai hari kiamat. Tapi orang ini tidak mau. Dia ingin dapat upah dari ngajarnya itu. Sekarang kita masuk yang keenam. Hadis yang keenam dari Abdurrahman bin Shibl Al-Ansari radhiyallahu an, bahwasanya Muawiyah berkata kepadanya, jika engkau datang ke kemahku, maka sampaikanlah hadis yang telah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, Abdurrahman bin Shibl Al-Ansari radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an wa la ta'kulu bihi wa la tastakthiru bihi
wala tajfu anhu wala taghlu fihi. Rasulullah SAW bersabda, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Wala ta'kulu bihi, jangan engkau mencari makan dari Al-Quran. Wala tastakthiru bihi, dan janganlah engkau memperbanyak harta dengan mengajarkan Al-Quran. Wala tajfu anhu, dan jangan engkau mengabaikan Quran. Arti janganlah engkau enggan untuk membacanya, jangan engkau mengabaikannya. Wala taghlu fihi, dan jangan engkau berlebihan dengan Al-Quran. Ini hadis, 6 hadis dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mereka dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang apa? Tentang haramnya mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran, dari berdakwah. Ini masalah ini ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang masalah ini. Dari hadis-hadis ini, karena yang membolehkan juga mereka pakai dalil juga, dan dalilnya sahih. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah, sesungguhnya perkara yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah kitabullah. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas. Hadis ini pada asalnya berkaitan dengan masalah ruqyah. Itu disebutkan bahwa sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dengan rombongannya berjalan di satu tempat, masuk ke satu kampung, kemudian seperti kebiasaan orang-orang Arab dan juga sebagai ketentuan yang Nabi sudah tetapkan, apabila orang datang dari tempat yang jauh masuk ke satu kampung, maka orang kampung itu harus menyediakan makan. Ini orang dari luar kota datang ke kampung itu, maka orang kampung itu harus menyediakan makan. Tentu sudah terbiasa di kalangan orang Arab, dan Nabi menetapkan yang seperti itu. Mereka nggak mau kasih makan, nggak mau. Kemudian mereka ketika akan keluar dari kampung itu, tiba-tiba kepala sukunya tergigit ular, disengat ular, entah ular entah kalajengking. Kemudian nggak bisa mereka obati. Akhirnya mereka mengejar para sahabat ini, siapa di antara kalian yang bisa mengobati kepala suku ini? Kata Abu Sa'id, insya Allah bisa. Maka diruqyah, dibacakan surah Al-Fatihah 7 kali, sembuh. Kemudian waktu akan ruqyah itu, beliau berikan syarat, karena beliau dari tempat yang jauh ke kampung itu lapar kan, tidak dijamu. Syaratnya diberikan makan. Kemudian diruqyah, sembuh, dikasih kambing. Waktu mereka mau makan kambing itu, mau disembelih, nanti dulu kita tak akan tanya Rasulullah SAW. Sampai dibawa kambing itu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana saya, para sahabat ini cerita, kemudian dikasih ruqyah ke kambing. Kata Nabi, enggak apa-apa. Kemudian Nabi bersabda ini, inna haqqa ma akhadtum ajran kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik yang kamu ambil upah itu dari mengajarkan kitabullah. Hadis ini sebagian ulama menyebutkan bahwa ini berkaitan dengan ruqyah dan kondisinya tertentu, bukan seperti sekarang orang cari duit dari ruqyah, bukan. Artinya kondisi dia seperti itu, maka boleh untuk mengambil upah. Adapun jumhur ulama mengambil boleh dengan dasar hadis ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, haram
mengambil upah dari mengajarkan Quran dan juga berdakwah. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, pendapatnya Imam Abu Ishaq Ar-Rahawi, dan juga yang lainnya yang berpendapat seperti ini. Bukan satu, banyak. Dan untuk yang sekarang ulama muasir, ya Syekh Albani, pendapatnya tidak boleh. Jadi yang melarang itu di antaranya Abu Hanifah, kemudian Ishaq bin Rahawi, Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan yang lainnya banyak. Kemudian pendapat yang membolehkan yaitu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kemudian pendapat Imam Ahmad itu membolehkan, tapi dengan ketentuan kalau memang dia membutuhkan. Artinya dalam kondisi darurat dia itu membolehkan karena dia darurat. Itu 3 pendapat. Tapi kalau kita mau wara', kita bertakwa kepada Allah, sebaiknya kita nggak ambil. Sekarang dalil-dalil itu jelas. Ancamannya apa tadi? Ancamannya apa? Neraka, bukan masalah kecil. Kemudian contoh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka tidak mengambil upah dari dakwahnya. Maka yang terbaik bagi dia, ya dia tidak mengambil. Kita mengikut jejaknya para nabi dan juga para sahabat, mereka cari usaha sendiri, dagang, kerja, atau menjadi kuli, seperti para ulama juga yang menjadi kuli. Dakwah tetap. Jadi mereka itu seperti itu karena darurat. Kalau ada yang mengambil karena darurat, ada juga yang membantah ini membawakan riwayat ada seorang Abu Nuaim yaitu Fadl bin Dukain. Fadl bin Dukain ini seorang Al-Hafidh Al-Kabir, Syekhul Islam. Di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala di juz yang ke-10 di halaman 152, kata Fadl bin Dukain, mereka mencela aku karena aku mengajarkan ilmu berdakwah ini, aku mengambil upah dari dakwah itu. Mereka mencela aku, artinya orang-orang ini, karena murid-muridnya, sahabat-sahabatnya dari zaman Nabi, sahabat tabi'in itu nggak mau ngambil upah dari dakwah. Kau ini Fadl bin Dukain, seorang imam, Al-Hafidh Al-Kabir, Syekhul Islam, kau mengambil upah. Kata Fadl bin Dukain rahimahullah, mereka mencela aku karena mengambil upah dari dakwahku. Artinya celaan ini ada ketika mengambil upah, sedangkan mereka tidak tahu di rumahku ini ada 13 orang. Kalau dia dengan istrinya, anaknya 13 gitu. Wa ma fi baiti raghifun, dan di rumahku nggak punya sepotong roti. Berarti di sini dia terima upah itu karena apa? Karena apa? Terpaksa, darurat. Dia terima upah di sini kenapa? Darurat. Dia mengatakan wa fi baiti 13 nafsan
wa ma fi baiti raghifun, di rumahku nggak ada sepotong roti. Berarti dia butuh, darurat. Makanya dikatakan oleh Imam Dhahabi memberikan komentar dalam Syiar A'lamun Nubala di juz yang ke-10 halaman 152. Kata beliau begini, thabata anhu, maksudnya Fadl bin Duqain, annahu kana ya'khudhu al-hadithi syai'an qalilan li faqrihi. Gitu. Memang ada riwayat yang sahih dari Fadl bin Duqain rahimahullah bahwa dia mengambil upah dari dia mengajarkan hadis sedikit, syai'an qalilan, sedikit sekali. Karena apa? Li faqrihi, karena dia fakir betul, nggak punya apa-apa. Berarti kondisi dia apa di sini? Darurat. Sedangkan kaidah ad-darurah tubihul mahdzurat. Darurat membolehkan yang dilarang. Kalau upah itu nggak boleh, ini darurat, berarti membolehkan. Ad-darurah tubihul mahdzurat. Jadi darurat itu membolehkan yang dilarang. Ini dibawakan oleh orang yang membantah tapi nggak disebutkan kondisinya. Kondisi apa di sini? Darurat. Dan kaidah darurat boleh. Atau dalam Al-Quran, orang makan bangkai boleh atau tidak? Boleh ketika darurat. Faman iturra ghairu baghin wala 'adin. Nah, ini juga demikian. Kemudian juga yang harus antum ingat lagi, bahwa ketika kita belajar syarat kita menuntut ilmu syar'i untuk mendapatkan pahala dari kita belajar ilmu syar'i ini, syaratnya apa? Ikhlas. Ketika dia mengharapkan dunia, Nabi menyebutkan apa? Tidak mencium aroma sorga. Nabi bersabda SAW, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu, belajar ilmu syar'i yang mestinya dilakukan karena Allah, mengharapkan wajah Allah, tapi dia nuntut ilmunya untuk mengharapkan dunia, mengharapkan uang atau jabatan atau kedudukan, maka kata Nabi SAW, lam yajid arfal jannati yaumil qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan aroma sorga pada hari kiamat. Dia tidak mendapatkan aroma sorga pada hari kiamat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Nggak mencium aroma sorga. Ini ketika dia menuntut ilmu syar'i. Kalau dia sudah menuntut ilmu syar'i, dia belajar, apakah dia belajarnya di pondok, di Libya, di Madinah, di Yaman, di Al-Azhar atau yang lainnya, dia belajar. Pulang kewajiban dia apa? Dakwah. Wajib dia berdakwah. Ketika dia berdakwah, syaratnya dakwah untuk dapat ganjaran apa? Ikhlas. Ketika nuntut ilmu dia wajib ikhlas, ketika dia berdakwah juga wajib ikhlas. Jelas nggak sampai sini nih? Jelas. Ini dalil nih yang saya bawakan, dalil, bukan dongeng, ini dalil ini. Harus ikhlas. Semua lakukan karena Allah SWT. Apa kalau dia nggak terima upah itu, kemudian dia nggak makan? Tetap dia akan makan, kecuali kondisi yang sangat terpaksa, gitu. Makanya kalau kita lihat para sahabat, dia punya usaha sendiri, dagang. Para anbiya juga demikian, alaihi wassalatu wassalam. Para sahabat radhiyallahu anhum juga demikian, mereka punya usaha. Para imam juga demikian, para imam. Dan mereka nggak mau mengambil upah. Dan kalau antum lihat kitab-kitab yang menjelaskan tentang apa, biografi para ulama, mereka tuh menyebutkan tentang tidak boleh mengambil upah dari mengajar. Biografinya para imam seperti Imam Al-Qudwah Abu Hazim, itu Salamah bin Dinar,
Kata beliau, la takunu aliman hatta yakuna fika thalathu khisalin. Engkau tidak akan menjadi orang alim sampai ada padamu 3 perkara. Yang pertama, la tabghi ala man fawqaka. Yang kedua, wala tahkir man dunaka. Yang ketiga, wala ta'khudh ala ilmika dunya. Kata Abu Hazim al-Imam al-Qudwah rahimahullah, Salamah bin Dinar rahimahullah, tidaklah seorang menjadi orang alim sampai terkumpul padanya 3 perkara. Yang pertama yaitu janganlah engkau melewati orang yang di atasmu, jangan melampaui batas, jangan merasa angkuh sombong dengan orang yang di atasmu. Arti guru, ustadz itu arti orang yang di atas kita. Jangan merasa kita sombong, adab kita kepada guru itu jaga tuh. Gitu. Jangan merasa jadi orang alim, jangan. Meskipun antum udah banyak baca ratusan kitab, antum punya guru, antum hormati guru antum. Jangan melewati batas. Yang kedua, wala tahkir man dunak. Jangan engkau melecehkan, meremehkan orang yang di bawahmu. Yang ketiga, ini yang jadi syahid di sini. Wala taqut ala ilmika dunia. Jangan engkau mengambil upah dari engkau mengajarkan ilmu. Jangan engkau mengambil upah dari mengajarkan ilmu. Ini dibawakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala di juz yang ke-6 di halaman 98. Dan pernah ditanyakan kepada Abdullah ibn Mubarak tentang orang-orang yang rendah. Famanis safilah, safilah itu orang yang rendah, orang hina. Kata beliau, alladzina ya'ishuna bidinihim, yaitu orang-orang yang dia cari makan dengan agamanya. Cari makan dengan agamanya. Ini dalam Syiar A'lamin Nubala di juz yang ke-8. Kemudian yang sering saya bawakan juga perkataan Abul Aliyah yang wafat tahun 73 Hijriah. Dia seorang tabi'i. Abul Aliyah tabi'i. Kata beliau, alim majjanan kama ulimta majjanan. Ajarkan manusia dengan gratis sebagaimana engkau juga nuntut ilmu dengan gratis. Ini dalam Syiar A'lamin Nubala juz yang ke-11. Dan juga para ulama menceritakan bagaimana para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka kalau ngajar tidak mengambil upah. Seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menceritakan tentang Dhahhak bin Muzahim, seorang tabi'i. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kana Dhahhak yu'allimu wa la ya'khudh ajra. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan Dhahhak bin Muzahim, seorang tabi'i, mengajar dan tidak mengambil upah dari ngajarnya. Dia ngajar, dia dakwah, dia tidak mengambil upah. Ini dalam Syiar A'lamin Nubala di juz yang ke-4. Dan masih banyak lagi kalau kita lihat. Kalau di abad yang ke-6 ya, tentang kisahnya Abdul Qadir Jailani. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia termasuk orang min kibariz zuhad. Disebutkan wa kana ya'kulu min amal yadihi. Dia ngajar, bahkan dia memberikan fatwa di Baghdad. Dia makan dari usaha tangannya sendiri, tidak mengharapkan dari upah. Tidak. Ini disebutkan dalam kitab Al-Alam di juz yang ke-4 oleh Khairuddin Az-Zirkli. Kalau saya bacakan banyak ya ini. Dan juga ada riwayat juga berkaitan dengan hatta azan. Pernah Uthman bin Abdul As mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jadikanlah aku sebagai imam pada kaumku. Kata Rasulullah kepada Uthman bin Abdul As radhiyallahu an, anta imamuhum, engkau imam mereka. Waqtadi bi'adhafihim
wattakhidh mu'adzinan la ya'khudhu ala adhanihi ajra, akhrajahu al-khamsah. Dari Utsman bin Abil As radhiyallahu an, ia berkata, aku berkata Rasulullah, ya Rasulullah, jadikan aku sebagai imam bagi kaumku. Anta imam, engkau imamnya. Waqtadi bi adafim, engkau jadikan sebagai contoh bagi orang yang lemah. Artinya kalau jadi imam itu jangan baca yang panjang sekali, jangan. Lihat di belakang kamu ada orang-orang yang lemah. Gitu. Nah, kau jadi imam, jadi contoh buat yang lemah. Gitu. Ada yang muda umpamanya, ada juga yang tua. Ya bacanya lihat, jangan terlalu panjang. Kesian yang lemah itu. Yang ketiga, wattakhidh mu'adzinan la ya'khudhu ala adzani ajra. Kamu cari muadzin, tukang azan yang tidak ngambil upah dari azannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh imam yang 5. Kalau imam yang 5 dalam istilah Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillah Ahkam. Hadis ini ada di kitab Bulughul Maram, di kitabus shalah, di sifat, di bagian azan, babul azan. Diriwayatkan oleh yang 5 yaitu Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Kalau disebutkan 5 maksudnya Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kalau disebutkan akhrajahul arba 4 maksudnya Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kalau disebutkan 7 akhrajahu sab'a, yang dimaksud adalah Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Kalau ini akhrajahul khamsah 5. Itu istilah dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dan juga dalam kitab Al-Autar. Dan Al-Autar juga ada istilah lagi tersendiri. Di sini disebutkan jangan engkau cari muadzin yang mengambil upah dari azannya. Artinya berkaitan dengan masalah ibadah. Kita belajar ilmu syar'i ini ibadah, mengajar juga ibadah, azan juga ibadah, jadi imam juga ibadah. Itu semua lakukan karena Allah SWT. Itu. Kalau tadi saya sebutkan perbedaan pendapat di antara ulama, boleh dia mengambil kalau kondisi dia apa? Darurat, tidak masalah. Atau ada yang menjamin dia. Nah, mulai pada masa khulafa itu yang sesudahnya ya, dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu mulai ada jaminan itu kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu dari Baitul Mal, diberikan mereka upah dari Baitul Mal. Dan sampai sekarang ada pemerintah memberikan demikian. Seperti negara-negara Arab itu dijamin para dai-nya dari Baitul Mal, yaitu dari negara. Ada kementeriannya, Wizaratul Awqaf, ya, Wizar Kementerian Wakaf. Itu memberikan jaminan. Seandainya nggak ada, seperti di Indonesia nggak ada, ya kita cari usaha. Usaha itu ribuan banyak usaha yang halal. Gitu. Kalau kita pun mau terima, kondisi terpaksa. Tapi nggak dibiarkan. Sekarang ini kan dibiarkan orang, udah kalau ngajar, udah omongannya bukan omongan seorang talibul ilm, bukan. Kalau ngomong ini di antara ustadz, kamu asal ngajar di sana, kok di sana duitnya tebel, gitu, amplopnya tebel. Artinya bukan talibul ilm seperti ini, dan itu nggak pantas juga. Ini kan bicara soal dakwah karena Allah, yang jaminannya adalah apa? Surga. Ancamannya apa? Neraka. Bukan masalah kecil, nggak bisa dipakai mainan ini. Bagaimana kita menjaga keikhlasan? Jadi orang jangan mengatakan orang yang terima amplop juga dia juga bisa ikhlas. Terima amplop itu sendiri sudah tidak ikhlas, kan gitu. Pembelaan diri mereka, kan kita juga terima amplop juga ikhlas. Nah, sekarang dikasih amplop, minggu depan nggak dikasih amplop, mau ngajar lagi apa enggak? Nggak bakal ngajar lagi. Udah pasti dia nggak mau itu. Jadi udah bicaranya sekarang kita tidak terima amplop dulu, tidak terima uang dari dakwah itu. Kita berusaha bagaimana menjaga keikhlasan. Bukan berarti kalau dia nggak terima amplop belum tentu ikhlas. Betul, tapi tetap dia berusaha bagaimana supaya ikhlas. Kan
kan tetap semua harus berusaha supaya dia menjaga keikhlasan, tidak dia bangga, tidak dia ria, tidak dia pamer dan segala macam. Ini dakwah karena Allah. Kalau seandainya para dai semuanya berdakwah karena Allah, menyebar dakwah ini kemana-mana, gitu. Dan banyak orang-orang awam pun yang mengikuti dakwah ini. Jadi kan enggak, orang-orang miskin enggak datangi oleh si dai. Kenapa? Enggak ada duitnya. Yang datangi yang mana? Yang kaya, gitu. Dan kalau dipanggil sama orang kaya, udah sami'na wa ata'na, karena tahu duitnya tebel. Kalau orang miskin yang ngundang nggak bakal datang. Alasannya ada aja, alasannya semuanya. Oh, ini nyata di lapangan. Saya bicara di dunia nyata, bukan dunia maya ini, gitu. Ini dunia nyata ini saya bicara, gitu. Kalau giran yang susah nggak bakal datang dia. Maka yang terbaik bagaimana? Ya dia wara', takwa kepada Allah. Contoh kita pertama para nabi, para rasul alaihi wasallam. Yang kedua contoh kita siapa? Para sahabat orang majma'in. Yang ketiga para tabi'in. Mereka tuh nggak mau mengambil upah dari dakwahnya. Ya harus usaha, gitu. Kecuali kalau memang ada jaminan tadi saya sebutkan dari Baitul Mal, atau seperti sekarang pondok ada yayasan. Ada yayasan. Yayasan itu dia yang mencari dana dan dia memberikan, nggak ada masalah, gitu. Tapi kalau dia merasa cukup, udah cukup, udah nggak usah terima. Karena dia udah cukup, udah punya rumah, udah punya mobil, dan juga ada penghasilan dari usaha yang lain, cukup sudah, nggak usah terima itu. Dakwah. Lakukan dakwah itu karena Allah, karena kita akan dapat ganjaran. Dosa kita banyak, amal soleh kita sedikit. Nah dakwah ini yang paling penting, gitu. Kalau ini semuanya ikhlas, maka barokah dakwah ini. Maka kalau antum lihat barokahnya dakwah dengan keikhlasan itu, maka kita lihat dakwahnya para ulama salaf itu, kenapa barokah? Karena keikhlasan mereka. Keikhlasan mereka berkembang dakwah ini. Tapi ketika dia dakwahnya bukan karena Allah, karena mengharapkan sesuatu, sebentar bubar itu dakwah itu. Sebentar bubar. Dan juga anda perhatikan lagi di antara hikmahnya, banyak hikmahnya dan banyak faedahnya. Dengan dia berdakwah karena Allah Ta'ala, dia akan belajar berlatih diri untuk ikhlas karena Allah. Yang kedua, dia nggak akan membedakan manusia, nggak akan membedakan manusia kan. Orang miskin, kaya sama, dua-duanya nggak ada apanya, nggak ada amplopnya, nggak ada duitnya, karena dia nggak terima itu. Sama semuanya, nggak pilih-pilih. Ini kan banyak dai yang milih-milih. Kalau di sana panggilan ada duit, oh udah datang dia. Kalau sini kecil amplopnya. Bahkan ada khutbah Jumat, ada yang tidak ada khutbah Jumat. Sampai orang awam yang naik khotib. Kenapa? Si dai yang udah janji mau datang nggak datang. Kenapa? Dia bilang apa? Kenapa enggak? Amplopnya kecil. Astagfirullahaladzim. Kok tahu Ustaz? Ya temennya cerita. Dia cerita sama temennya, gitu. Ini udah kadang-kadang diantara mereka udah nggak tahu lagi ini bahwa ini aib, bicara sepertinya aib, gitu. Tapi biasa diantara mereka ngomong seperti itu. Mesti nggak boleh. Nggak ada ulama salaf ngomong duit dalam dakwah, nggak ada. Sekarang yang cari uang, hitungannya sudah uang, gitu. Maka sampai ada pengajian yang bayar, sampai ngaji ini bayar. Kok ngaji bayar? Gitu. Mesti ngaji karena Allah dan sampaikan dakwah karena Allah. Soal rezeki pasti dikasih sama Allah. Tetap dia ada usaha, ada usaha. Kemudian lagi di antara faedahnya lagi, kita juga nggak menyusahkan orang. Kan kalau kita dakwah ada amplopnya, susah kan panitia. Masih ada panitia tuh. Kalau ada panitia masih ada apa lagi? Ada apa? Donasi. Ya, ini muskilah ini. Ini yang bikin jelek nama salaf ini, donasi ini. Ngerusak donasi ini, ngerusak. Saya sudah sampaikan lebih dari 4 kali tentang bahayanya donasi. Yang maling banyak, penipu banyak, ustadz yang maling ada, gitu. Ini saya bicara nyata di dunia nyata, bukan dunia maya, gitu.
tutup tuh semuanya donasi. Ini gara-gara ini bersaing ya Ustaz. Oh sana aja panitianya, duitnya gede panitianya. Dan ada panitia yang nyari duit dari itu. Nah, ada panitia, ini panitia ngomong bukan saya, panitia cerita. Ini Ustaz kita kumpulkan uang ini untuk Ustaznya segini, berapa juta, disebutin jutanya sama dia. Terus udah buat kita makan. Terus buat kita juga panitia juga dapat Ustaz. Mana ada dakwah panitia dapat duit? Ini udah ngerusak dakwah salaf, ini ngerusak dakwah salaf. Di beberapa tempat maka ada kan panitia-panitia karena donasi. Ini orang para pengangguran nih, para pengangguran. Nggak ada kerjaan, ahsan ini dari dakwah dapat duit. Ini nggak benar, ngerusak. Coba kalau dakwah itu tidak ada uang, tidak ada amplop, nggak ada lagi donasi, nggak ada donasi, nggak ada. Dulu dakwah nggak ada orang pakai panitia pakai, nggak ada sama sekali, nggak ada. Jalan dakwah karena Allah SWT. Gitu. Paling ada satu orang muhsinin yang bantu, ada muhsinin yang bantu dia untuk dakwah, udah selesai. Tapi ini kan enggak, sekarang ini terus donasi sampai setiap ada dakwah itu kan bikin malu kita. Siapkan apa? Infak terbaik Anda. Lu dakwah siapin buku dong, Quran, buku apalagi itu enggak, siapkan infak terbaik Anda. Mesti itu dakwah. Itu enggak benar. Nggak benar, nggak ada seperti itu. Jadi ngerusak dakwah. Jadi udah dari awalnya ketahuan ini udah nyari duit gitu. Dan panitia nyari duit dengan cara itu. Mesti biarkan aja sebagaimana diajarkan orang untuk ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini yang saya bawakan dari Quran, dari hadis Nabi yang sahih, dari penjelasan para sahabat dan juga para imam. Yang kita mesti begitu mendengar itu, ya kita berhati-hati, bukan bantah. Bukan pakai akal nyontoinnya macam-macam deh, sudah nyontoinnya yang macam-macam. Tujuan contoh-contoh itu, tujuannya apa contohnya? Untuk menolak apa? Al-Quran dan Sunnah. Dan ini bahaya orang bisa sesat nanti gara-gara ini. Jadi yang untuk perhatikan ketika saya sampaikan ini, bukan berarti kalau gitu gimana kita ngajar Quran nggak boleh ya. Itu nanti ada yayasan yang dia memberikan yayasan itu, atau ada orang kaya yang menjamin, selesai udah. Tapi kalau bisa dia punya usaha, itu yang terbaik, udah dikasih jalan untuk usaha dan usahanya halal, cari usaha yang dia nggak mengharapkan lagi, atau dikasih modal yang betul kita tahu ini dagang dan udah dia tinggal ngajar aja, sudah, sehingga dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, dan itu yang bermanfaat gitu. Nah sekarang ini kadang-kadang karena udah dunia, pengaruh dunia, kan saya udah sampaikan berkali-kali tentang dunia ini menyihir manusia gitu. Sampai kemudian ustadz-ustadz juga punya usaha ini, wah macam-macam dah. Akhirnya ujung-ujungnya bohongin orang gitu. Ujungnya bohongin orang. Ini hati-hati yang seperti ini gitu. Udah dakwahnya ngarepin amplop, kemudian punya usaha membohongi orang. Nah ini banyak yang seperti ini, banyak. Sehingga banyak yang cacat dalam dakwah. Yang jelek kalau udah begini, nama dakwah salaf jelek dengan adanya orang-orang seperti ini nih yang rusak. Orang yang nggak punya ilmu dakwah karena ngarepin duit dia. Sekarang nggak punya ilmu, dia ceramah mau ngapain? Ya pasti ngarepin duit kan. Ini udah nggak benar. Dan nggak boleh masuk di medan dakwah ini kecuali orang berilmu. Itu nas Al-Quran, nggak boleh masuk di medan dakwah kecuali orang berilmu. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dalam surah Yusuf ayat 108. Katakanlah ini jalanku, ini caraku, ini manhajku. Aku berdakwah mengajak ke jalan Allah. Di sini kalimat ini aja, ad'u ila Allah, tanbih adalah ikhlas. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab Tauhid. Ini peringatan bahwa kita berdakwah harus ikhlas karena Allah.
Dan berdakwah ala basirah dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man tabi', aku dan orang yang tahu. Wa subhanallah wa man musyrikin. Dan maha suci Allah dan aku termasuk orang yang berbuat syirik. Jadi dakwah ini harus ikhlas. Dan kita belajar untuk ikhlas. Insya Allah dakwah ini dakwah yang barokah, dakwah salaf ini. Dan dia akan menyebar, dakwah ini berkembang, tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Dan tidak ada uang. Yang antum harus ingat lagi bahwa dakwah ini pasti akan ditolong oleh Allah. Kemudian dakwah ini juga akan ditolong oleh Allah dengan perantaraan siapa? Orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang lemah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, innama tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian akan ditolong oleh Allah dan diberikan rezeki oleh Allah dengan sebab orang-orang yang lemah. Justru sasaran dakwah itu kepada siapa? Orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. Sekarang sasaran dakwah kepada siapa? Orang kaya. Jadi ini banyak dakwah yang nggak beres ini, yang perlu diperbaiki gitu. Ketika saya sampaikan begini, bukan berarti dia jelas ada pendapat ulama yang haram ya, pendapat Imam Abu Hanifah, ada pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan, ada pendapat yang lain. Tapi kalau kita wara', bertakwa kepada Allah, kita hati-hati, lebih bagus. Kalau kita ambil pendapat Imam Ahmad, boleh kita terima. Kenapa? Darurat. Itu kita pegang pendapat Imam Ahmad. Itu lebih selamat sudah. Karena riwayat yang tadi disebutkan Fadl bin Dukain, Al-Imamul Kabir, beliau terpaksa gitu. Jadi kalau enggak jangan. Karena apa? Ancamannya berat tadi. Karena hadis-hadis tadi menyebutkan tentang apa? Nanti ada orang yang membaca Al-Quran, mengajarkan Quran, yang dia makan dari Quran itu. Nggak boleh. Kan sekarang banyak seperti itu. Pasang tarif udah kalau ngajarin Quran, baca Quran, bahkan orang berlomba-lomba bikin rumah Quran. Gitu. Kalau dia ngajar karena Allah nggak ada masalah, ngajarkan. Dan nggak perlu berlama-lama ngajarin baca Quran sampai setahun. Sebulan juga orang bisa baca gitu. Dan ini terus diperlama. Kalau tambah lama kan tambah apa? Tambah uangnya. Banyak yang nggak beres ini. Ini harus diperbaiki. Tujuan saya menyampaikan ini sebagai nasihat, untuk kebaikan kita. Karena ini dakwah penting dan harus dipikul oleh orang yang betul-betul yang amanah, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mau berjuang untuk menegakkan agama ini. Dakwah ini pasti akan ditolong oleh Allah, pasti udah. Itu nas, baik Al-Quran maupun hadis Nabi yang sahih. Dan kita, rezeki kita sudah dijamin sama Allah Taala. Bukan berarti kalau kita nggak terima amplop itu kita nggak makan, pasti insya Allah rezeki dikasih. Karena ulama salaf yang terdahulu itu lebih susah daripada kita. Mereka nggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Bahkan diantara mereka tidak mau terima uang dari penguasa, tidak mau diantara mereka. Seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan yang nggak mau terima. Dikasih uang oleh penguasa, nggak mau terima. Dia mau makan dari jerih payahnya sendiri. Karena itulah yang Nabi sebutkan. Sebaik-baik usaha seorang makan itu apa? Dari usahanya sendiri. Itu nas, hadis Nabi yang sahih. Nabi menyebutkan dalam hadis, saya bawakan dalam buku Hukum Minta-Minta. Nabi menyebutkan, ma akala ahadun ta'aman qat khairan min ayyakula min amal yadi. Wa inna Nabi Allah Daud alaihi salam kana ya'kulu min amal yadi. Nabi bersabda SAW, tidaklah seorang makan sesuatu makanan yang lebih baik melainkan dari usahanya sendiri, dari pekerjaannya dia sendiri, dari usaha tangannya sendiri. Dan sungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam adalah makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Hadis ini sahih dari Bukhari, dari sahabat Miqdam radhiyallahu anhu. Masih banyak lagi. Nabi bersabda juga, kana Zakaria najjaran. Nabi Zakaria itu najjar, tukang kayu. Hadisnya sahih riwayat Muslim dan Ahmad. Dan juga kalau antum lihat ayat-ayat Al-Quran, disuruh kita apa? Untuk mencari apa? Nafkah. Setelah selesai sholat Jumat, suruh apa Allah? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Suruh kita untuk cari nafkah.
Ayat-ayat banyak kalau Quran suruh kita cari nafkah. Wabtaghu min fadlillah, ini untuk siapa? Carilah karunia Allah, artinya mencari nafkah. Untuk siapa? Ayat ini kitabnya untuk siapa? Jangan bengong. Untuk semua manusia disuruh cari nafkah. Berarti para dai, para ustadz, orang awam wajib apa? Wajib cari nafkah. Wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berarti semua harus cari nafkah. Jangan, kalau saya ustadz nggak perlu cari nafkah, tinggal duduk nanti datang amplop. La haula wala quwwata illa billah. Nggak ada contoh seperti itu. Mana ada? Semua kerja dan semua kerja. Hatta Nabi alaihi wassalatu wassalam. Gitu. Jadi ini Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran demikian. Nabi juga menyebutkan dalam hadisnya. Untuk usaha semuanya, nggak dibedakan. Gitu. Apalagi Nabi Daud sebagai raja, khalifah dan nabi, tetap nggak mau makan kecuali dari usahanya sendiri. Dan Nabi mengatakan, makan yang paling enak itu makan dari apa? Jerih payah kita sendiri, bukan dari minta-minta. Kalau minta-minta hukumnya haram dalam Islam, atau mengharapkan suatu manusia. Orang beriman yang dikatakan dia tauhidnya benar, itu nggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu biasakan hati kita tidak mengharapkan sesuatu manusia. Jangan mengharap. Kita gantungkan hati kita kepada Allah, tawakal kepada Allah. Rezeki pasti dikasih oleh Allah. Dan kalau kita bertakwa pasti dikasih jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar. Dan diberikan rezeki dari yang tidak duga-duga. Itu yang harus kita usaha. Jadi ini yang perlu saya sampaikan sebagai nasihat, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan ini sebagai nasihat, tujuan saya untuk memberikan nasihat. Bukan dakwah ini bukan apa sih? Bukan pekerjaan dakwah ini, bukan. Bukan apa keahlian, bukan. Dan juga bukan tijarah, bukan dagangan. Tapi dia harus berusaha bagaimana dia berdakwah karena Allah. Kalau dulu para ulama salaf, dia mengeluarkan harta untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Ilmu. Sekarang dia menafkahkan ilmu untuk mendapatkan apa? Harta. Dulu ulama salaf menafkahkan hartanya untuk berjuang supaya dapat ilmu syar'i. Ada yang jual rumahnya, ada yang jual binatangnya, tunggangannya. Untuk apa? Untuk belajar mendapatkan ilmu syar'i. Sekarang orang memberikan ilmu syar'i kepada orang untuk mendapatkan apa? Harta. Allahul musta'an. Terbalik udah dunia ini. Kita wajib mengikuti jejak siapa? Ulama salaf. Katanya Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Antum lihat fahmi salaf. Bagaimana fahmu salaf dalam masalah dakwah ini? InsyaAllah kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Saya pikir sampai di sini cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.